Cahaya terang pagi bertemu, hari siang dan terus berlalu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-11 Senin 16 Juni 2025. Dalam khotbah di Bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam pengharapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus, hari ini diundang, hari ini diingatkan, hari ini diajak oleh Yesus supaya kita masuk, merefleksikan dan menyadari kembali. Kita dipanggil untuk hidup dalam kerohanian yang lebih mendalam. Yesus menunjukkan, mengumpamakan, mengandaikan adanya kebiasaan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu artinya kalau orang berbuat baik maka kita balas baik. Tetapi kalau ada orang yang berbuat jahat, kita juga jahat. Tetapi Yesus mengendaki tidak demikian. Yesus mengendaki janganlah membalas yang jahat dengan yang jahat. Janganlah menolak orang yang mau meminta kebaikan dari kita. Janganlah kita menahan diri untuk berbuat baik ketika ada orang yang membutuhkan, ada yang mengharapkan, ada yang menginginkan sesuatu dari kita. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik hati, menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, sejauh bahwa itu memungkinkan untuk kita buat, untuk kita lakukan. Apa yang baik, apa yang dibutuhkan oleh orang kita lakukan. Tentu saja kita juga harus menimbang banyak hal. Kehidupan, keselamatan pribadi, dan juga kebaikan bersama. Semoga itu dipadukan, semoga itu diupayakan supaya berjalan seiring dan seimbang di dalam upaya kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Memang tidak gampang, memang tidak mudah. Bagaimana kita tetap bersabar terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Bagaimana kita tetap mengampuni, tetap memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita.
dan bahkan kita bukan membalasnya dengan yang jahat, tetapi membalasnya dengan yang baik. Tetapi itulah tuntutan rohani, kehidupan rohani yang diminta oleh Yesus kepada kita. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih lagi dari orang yang inginkan. Semoga kita lakukan. Kita tidak hanya memberi satu ketika orang minta satu, tetapi kita memberi lebih daripada itu karena kebaikan hati kita, karena cinta Allah yang telah kita alami, yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Memang perlu perjuangan, memang perlu pergumulan. Tidak membalas, merespon secara negatif orang yang jahat itu sudah memerlukan sebuah upaya dan perjuangan rohani yang tidak gampang. Apalagi kita diundang oleh Yesus, diajak oleh Yesus, dituntut oleh Yesus supaya bukan hanya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, bahkan kita diminta untuk berbuat lebih baik seperti apa yang diinginkan, apa seperti yang diharapkan, seperti apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Bahkan seandainya dia memperoleh, mencarinya, menginginkannya dengan cara yang jahat, dengan cara yang baik. Tentu saja ini memerlukan sebuah latihan rohani. Ini memerlukan sebuah kedalaman refleksi. Ini memerlukan kejernihan hati dan pikiran. Maka semoga seraya terus membina diri, pikiran, hati, dan kehendak kehidupan kita. Kita mengarahkan diri untuk kepada yang baik, tetapi kita juga terus berjuang, berusaha untuk mengupayakan yang baik, yang benar, yang membawa kebaikan, yang membawa kesejahteraan bagi pribadi-pribadi, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita tekun membina kehidupan rohani kita pribadi, membina dan mengarahkan hati dan pikiran kita, kehendak kita, dan juga psikologis kita, supaya kita akhirnya siap dan berani dan belajar untuk terus berbuat yang terbaik bagi pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, sebaliknya berbuat lebih daripada apa yang diinginkan, yang dibutuhkan, yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah tanda dan juga kesaksian kita sebagai para pengikut Kristus. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.